Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Neneng? Kemana? Sudah lama kita tidak bersua ya. Padahal Pasti mungkin kangen cuma sama gue kan. beberapa minggu. Iya bener banget. Kangen banget gabut. Jadi nggak ada Kabut. kegiatan. Rasanya nggak ada kegiatan. Padahal sudah Aduh. gitu ya. Oke guys, jadi kita ini karena udah agak lama. Sebenarnya kayak lama-lama banget ya. Mungkin hanya beberapa minggu. Tapi kayaknya kok ada yang kurang gitu. Mungkin karena saking soulmate. Oke, jadi Kasih bunganya. kan... Hah? Bunga, bunga. Bunga wisuda. Oh iya. Oh iya, sama-sama. Oke guys, jadi eh baru wisuda hari Jumat kemarin. Jumat ya? Jumat, hari Jumat. Jumat pekan Iya, lalu. Jumat. Jadi baru-baru tepat seminggu nih, 7 hari nih menjelang hari ini pas 7 harinya gitu ya dia di wisuda. Jadi pas ya 7 harinya juga. Kamu yasinan nggak? Kamu kan sudah meninggalkan dunia mahasiswa. Ya kan pas 7 hari juga dia jadi bukan lagi mahasiswa ITB ya. Ya beda dong kehidupan mahasiswa dengan kehidupan enggak sekaligus pekerja lain ya kan. Otomatis harus meninggalkan dunia idealitas ya, dunia idealis, dunia apa namanya normatif begitu ya, kembali ke realita. Bagaimana kemarin sebelum kita bahas tentang pidatonya yang viral, pidatonya yang Viral juga. apa ya viral di channel kita sendiri lah. Eh, Sebelum kita bahas ke kesan ya kan, kesan pesan pengalaman selamat S3 itu di satu kampus yang sama yang sudah kita sama-sama tahu dari zaman dulu ya. Eh itunya apa koridornya teknologi gitu. Sekarang itu dulu deh yang tadi dulu pertanyaan yang tadi. Gimana Gimana? rasanya menjadi menjadi kembali ke dunia nyata? Ada yang berubah nggak? Gak ada, karena sebenarnya saya ini bisa dianggap telat studi kan ya. Harus sebenarnya sudah berkecimpung di dunia kerja sekian lama. Saya itu kan 2008 ya. Itu udah berapa tahun? 10 tahun lebih, 12. 12 tahun. 12 tahun udah bekerja gitu. Dan udah tahu tantangan dunia kerja seperti apa, udah nggak meraba-raba lagi. Terus juga secara karir udah di middle lah, levelnya udah di middle gitu ya. Udah berada di posisi itu baru sekolah S3. Jadi kayaknya sih nggak terlalu ada perbedaan mencolok ya. Tapi ya memang dinamikanya kan beda. Kalau kalau masih kuliah gitu, maksudnya eh, ya seperti yang saya katakan di pidato setiap hari nge-lab itu, terus di kampusnya itu ketemu dengan berbagai macam orang tuh bisa berubah, berbeda terus setiap hari kan, gitu kita masih gerbang kampus, orangnya macam-macam kan ya, masih S1 masih lucu-lucunya, masih muda-muda, masih ya gitulah bajunya masih pada stylish gitu kan, jadi kayak yang ya adaptif Kembali Buddha ya gitu ya. mode, jadi kita tuh kayak ke bawah suasana auranya tuh kayak yang oh kita juga dinamis gitu loh. Nah udah gitu sekarang kondisinya ketika balik ke dunia kerja ya kebayang nggak sih saya tuh bakal menjalani berapa puluh tahun lagi di tempat yang sama, orang-orangnya sama persis gitu kan. Karena kan ya penambahannya kan nggak secepat di kampus yang setiap tahun tuh orangnya nambah terus, berubah terus Berubah gitu ya, ya. berbeda-beda ya. Iya, jadi ya cukup cukup inilah ya, cukup cukup bedanya itu di situ gitu suasananya gitu. Suasananya tuh kayak aduh kayaknya baru baru berapa lama ya saya lulus itu kayak yang aduh kangen juga ya ke kampus gitu ya. Kangen suasananya yang dinamis terus yang kayak menggerakkan kita gitu loh untuk ikut ikut juga berubah, ikut juga adaptif, juga ya ya gitulah gitu ya jiwa anak mudanya itu kan rasa banget di situ. Jadi ya ya cukup cukup jauh berbeda gitu kalau dari aspek itu. Tapi kalau dari aspek tantangan dunia kerja dan realita ya, antara idealita dan realita itu nggak terlalu gagap gitu sih sebenarnya. Karena memang nyambung kan antara dunia apa sehari-hari di lab Ya, yang ya. dikerjakan riset sekarang juga sama sebenarnya domainnya kan domain kerjanya juga Riset. sama, nyambung lah gitu. Ya kan risetnya juga tentang itu juga kan bidangnya gitu ya. Ya, Jadi iya. sejalan gitu kan ibaratnya.
nggak harus butuh energi lagi untuk memikirkan hal yang berbeda gitu. Iya, iya, ya hampir sama. Cuman ya sebenarnya saya nggak pernah berhenti gitu. Kalau dibilang setelah lulus tarik nafas dulu, diem dulu, enggak gitu. Udah kejar-kejaran aja gitu, kejar-kejaran dari bulan Februari ya. Berjalan aja ya. Iya kan Februari saya udah kerja, udah langsung ngerjain proposal riset gitu kan, yang harus disubmit. Oh, udah kejar-kejaran. Jadi bahkan mau sidang aja saya kejar-kejaran sambil deadline yang lain gitu. Jadi paralel semuanya. Jadi ya dinikmati sih, tapi ya dinikmati. Karena ya biang gitu. Mas kata siapa? Kalau Pak Mario Teguh bilang ya, biang. Artinya kita harus jangan pernah telat menyadari bahwa kita itu masih muda, masih energik, masih energi kita tuh masih meluap-luap gitu. Maksudnya tuh dalam aspek hard working-nya itu jangan sampai kita bermalas-malasan gitu loh. Dengan alasan saya usianya udah segini gitu ya. Tapi harus berpikir sebaliknya gitu. Setua apapun fisik, kalau jiwa mudanya itu masih bisa dipelihara, masih bisa di-manage dengan baik, insya Allah akan produktif terus kan gitu. Jadi kan ini mempertahankan produktivitas tuh gimana caranya kan gitu ya. Salah satunya ya memiliki jiwa muda itu, tidak merasa lelah dan tidak mengambil istirahat gitu, istilahnya gitu ya, apalagi terlalu lama gitu. Seperti ya butuh ya sebentar ya, mungkin pulang kampung sejenak, atau vacation dikit lah gitu ya. Walaupun ya sebenarnya kita juga harus seimbang juga kerjanya, keras, kita juga perlu hiburan juga kan. Hiburannya juga kan katanya work hard gitu kan, play hard gitu. Kalau anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau kita kan masih muda juga ya ikutan, jadi kita juga ikutan lah. Makanya nih, kayak aku nih kan, kayaknya kok rasanya tuh waktunya tuh banyak gabutnya ya. Karena apa? Karena biasanya tuh ngerjain segala hal, apa gitu kan. Habis itu ada aja yang dikerjain, kalau nggak jalan-jalan gitu. Ini sekarang kan PSBB ya, mau jalan juga kita terbatas gitu kan, otomatis ya kita nyarinya waktunya yang begini-beginian. Nah terus kalau beruntung lah gitu ya untuk orang-orang yang memang dia bekerja, studi itu agak sejalan gitu ya. Maksudnya tidak perlu energi lagi untuk memikirkan studi yang berbeda gitu. Tapi kan juga banyak ya orang-orang lain yang makanya banyak yang mager gitu kan, maksudnya nggak mau kuliah lagi karena apa ya, bidangnya apa, studi yang nampak di depan dia kemungkinannya apa kan gitu. Banyak juga kan gitu. Jadi ya dipikirin dulu deh, emang bener juga gitu kan, tapi ya beruntung lah. Oke, nah terus lanjutlah ke ya itu kan kemarin. Halo, nge-lag nih, nge-freeze, saya nggak dengar apa-apa. tes. Oke. Masuk? Oke. Lanjut. Oke. Nah, jadi kemarin kan didaulat untuk memberikan kesan gitu ya, kesan pesan sebagai wakil mahasiswa S3. Mahasiswa S3. Gimana? Apa sih sebenarnya mau disampaikan gitu loh? Apa sih artinya? Itu kan mengatakan bahwa ITB adalah miniatur dunia apa miniatur Indonesia sih? Miniatur Indonesia, ya. Coba gimana? Kita pengen tahu apa sih Indonesia gitu. Emang kampus lain nggak jadi miniaturnya apa gimana itu? Kan aku dari PP ini bagaimana nih? Oke, jadi gini ya, sebenarnya saya ingin ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada saat pidato itu gitu ya. Jadi pidato itu saya buat seringkas mungkin gitu ya, tapi syarat dengan isi atau pesan gitu. Jadi saya ceritakan kan kronologinya dulu ya, maksudnya apa sih yang saya rasakan, ada sesuatu yang dominan dari ITB, yaitu kultur akademik yang terbangun kan, kultur kompetisinya gitu, dari aspek apa sih yang paling menonjolnya kehidupan lab gitu, karena kita harus nge-lab itu yang mungkin benar-benar terasa banget ya gitu ya. Lab itu kayak suatu entitas tersendiri yang hidup di situ gitu loh. Jadi warga labnya itu akhirnya jadi deket, jadi sering ngobrol, jadi sering makan bareng dan sebagainya, itu mestinya terbangun sih gitu ya, kultur akademik itu secara natural dengan adanya kehidupan yang dipertahankan. Nah kemudian juga kan ada didukung juga, ternyata tidak hanya itu kan, karena kalau itu kan yang menjadi kritikan dari Kemendikbud sekarang, jadi hanya memelihara hard skill aja. Hard skill itu maksudnya akademik aja gitu.
Nah, soft skill-nya apa? Soft skill itu kan kemampuan berorganisasi, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan memanage perbedaan. Bahwa leadership-nya di mana sih gitu ya? Kampus itu kan harus merangsang itu juga gitu, kemampuan soft skill. Nah, soft skill itu sebenarnya di ITB itu sudah secara genuine ya, secara aslinya dari sejak berdiri pun sudah sangat hidup sebenarnya, dan saya mungkin termasuk tahun-tahun yang merasakan pada saat saya S1 itu demikian bergeloranya gitu, dinamikanya kehidupan di sana. Bahkan maksudnya anggaplah yang paling ateis dan yang paling ekstrim kanan pun ada, tapi mereka semua bisa maksudnya mengelola perbedaan itu meskipun dari aspek yang sangat ideologis sekalipun itu ada di sana dan baik-baik saja, rukun-rukun saja. Artinya kita sudah punya kemampuan itu karena kampusnya memang sangat heterogen gitu kan. Juga karena waktu itu kan memang benar-benar ya SPP di zaman saya sangat murah gitu, sehingga seluruh warga negara Indonesia gitu, anak negeri ini yang memang prestasinya bagus gitu ya dari SMA-nya, dan kemudian dia bisa berkompetisi lewat SBMPTN, ya dia bisa masuk ITB gitu loh. Tidak ada ketakutan dia nggak akan bisa bayar gitu, karena memang terjangkau sekali gitu ya secara biaya pendidikan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kritikan saya bahwa ada pergeseran sih gitu ya, ada pergeseran dari aspek situ gitu. Heterogenitasnya itu ya, itu udah nggak begitu lagi gitu, nggak begitu lagi di ITB itu gitu ya. Padahal dulu sangat heterogen gitu, dan ya soft skill sudah ada dan sudah sangat terpelihara dengan dinamika kehidupan kampus. Kemudian dulu kan maksudnya sejak dulu juga kan himpunan-himpunannya itu sebagai kegiatan yang berorientasi ke profesian juga sangat aktif. Kemudian ada unit kegiatan mahasiswa itu yang di luar itu, jadi mereka bisa memilih apapun kesukaan mereka ya, dari budaya, dari segala macam lah. Kalau mereka pengen sastra juga ada wadahnya kalau mereka. Jadi maksudnya itu sudah tersedia semua fasilitas di luar yang mereka tekuni kan gitu sekarang ya. Perspektif tentang kampus merdeka itu jangan sampai mereka cuma belajar itu aja, tapi bukalah kesempatan mahasiswa itu belajar macam-macam, bahkan mereka tuh perlu mencoba yang lain-lain juga, siapa tahu gitu kan dia lebih berminat di sana. Nah, sebenarnya itu sudah tersedia dan sudah ada gitu. Hanya memang saya merasakan sendiri 10 tahun terakhir itu kan lebih banyak akademiknya. Pokoknya kuliah harus 3 tahun, harus jadi dipacu tuh cepet lulus kan gitu ya. Terus ada jalur-jalur yang kuliahnya dipercepat, ada fast track dan sebagainya. Nah, itu mematikan aspek soft skill secara tidak disengaja gitu ya. Gitu. Sehingga itu juga ingin saya tekankan di pidato saya itu, bahwa cobalah kembali lagi gitu ya, ITB saya kira itu sangat relevan dengan kebijakan kampus merdeka. Kan mereka dikasih waktu 2 semester untuk belajar di luar yang mereka tekuni, bisa di perguruan tinggi yang lain kan gitu. Yang sama sekarang bisa begitu? Bisa. Jadi itu terserah mereka, 2 semester itu mereka isi dengan apa, itu terserah mereka. Mereka bisa lintas prodi, jadi mereka ambil mata kuliah. Itu apa? Untuk pasca atau bukan? S1. Bukan pasca ya? S1. Iya, justru itu. Makanya silakan gitu dikasih kebebasan. Nah, itu kan maksudnya upayanya atau semangatnya kan sama, supaya mereka belajar hal-hal yang di luar yang akademik tadi, yang mereka tekuni di bidang itu aja gitu ya. Ya saya kira memang itu sudah selaras, tapi sudah punya itu secara kultur, secara keaslian, jadi tidak menginduk atau tidak benchmark kemana-mana, tapi memang secara asli dari di kehidupan kampus itu sudah seperti itu sejak dulu gitu ya. Itu yang mungkin perlu untuk direorientasi, balik lagi lah, cobalah gitu ya, untuk reflektif melihat ke tahun-tahun yang dulu yang. Jadi tidak secara tidak langsung itu juga otokritik ya, maksudnya. Otokritik sebenarnya yang saya sampaikan itu secara halus, secara bagian juga kegelisahan ya. Lah, kegelisahan yang sudah muncul gitu. Tapi sebenarnya ya di ITB selama 3 periode ya, S1, S2, S3 itu kan pasti ITB banget gitu kan. ITB banget kan, maksudnya itu memang ITB banget gitu kan. Kalau ibaratnya kalau garis darahnya tuh murni gitu kan. Tidak terkontaminasi oleh darah-darah yang lain gitu ya kan.
Nah, terus jadi yang paling sekarang ya terbawa ya aspeknya dari dulu mungkin kan yang paling berbeda dari kultur daerah SMA dulu di Lamongan sana. Terus kemudian pindah ke Bandung ketemu dengan kultur ITB yang otomatis seperti itu gitu kan. Kuliah S2 juga ITB, S3 juga ITB gitu. Apa nih yang paling berubah dari cara pandang, cara pikir gitu. Karena kalau aku sih berharapnya sih kan tidak hanya sekedar pinter gitu ya, tapi juga mampu punya jaringan, mampu mengkomunikasikan begitu kan. Itu kan keahlian itu yang harus terus di apa ya, Bisa. di Ya, betul. seperti itu. Tapi sudah Ya, cukup inilah sekarang tinggal iya, saya bahas. kira saya jujur kalau dari aspek daerah ya, ke daerah saya itu kan berasal dari anak desa banget gitu ya, pelosok desa, jauh dari peradaban, jauh dari segala macam lah yang sifatnya menunjukkan kemajuan gitu ya, suatu tata nilai, bukan nilai masyarakat sih, tapi lebih ke pencapaian ya masyarakat itu terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, saya jauh banget dari itu gitu ya. Dan ketika saya ada di ITB, masuk ITB, itu kan secara tidak langsung membangkitkan kepercayaan diri pertama gitu. Itu yang saya miliki dulu. Gitu. Saya merasa confident untuk, oh ternyata saya juga sekarang ini posisi saya itu selevel dengan teman-teman dari seluruh wilayah, bahkan mungkin dari kota-kota besar gitu ya. Saya sama nih, sejajar nih. Jadi perasaan kesejajaran itu sudah mulai saya dapatkan gitu ketika saya masuk ITB itu, dan itu saya kira sangat penting ya. Walaupun pada saat itu saya masih inferior, oh saya dari daerah, saya apa omongan saya didengar gitu ya kalau saya ngomong. Kan bener-bener kita itu kayak belajar ngomong dulu kan, karena ya gimana pun juga, meskipun dulu saya juga di SMA sudah ikut organisasi gitu ya, tapi kan tetap aja ketika berhadapan dengan orang-orang yang komunikasinya, skill komunikasi sudah sangat bagus, sangat pede, dukungan fasilitasnya juga sudah sangat baik, mumpuni gitu ya. Ya artinya kan saya merasa inferior, jelas gitu, dan itu pasti dialami oleh seluruh anak-anak daerah sempat gitu ya. Ya sempat gitu. Akhirnya apa? Tapi kan gini, jadi saya tidak pernah saya tidak pernah pengen belajar doang gitu. Dari dulu saya nggak mau study oriented aja, tapi saya harus, jadi pertama kali masuk pun menjadi mahasiswa baru, saya sudah masuk organisasi gitu ya. Organisasi. Nah, memang itu yang saya jadikan doa saya gitu. Jadi ketika waktu saya nunggu UMPTN, dulu namanya UMPTN, itu saya selalu berdoa mudah-mudahan saya diberi kesempatan masuk di suatu universitas yang gitu ya, yang saya itu bisa berkontribusi lah gitu ya untuk membangun kemajuan umat ini ya, gampangannya gitulah gitu ya, visi saya itu gitu. Jadi nah ketika saya itu kan seperti kayak nazar ya pada diri kita sendiri, tekad yang kita bangun. Jadi ketika saya masuk di situ, nah mana nih, kan saya harus berkontribusi gitu ya, tidak hanya belajar doang enak-enakan, kan disebutnya kalau kampus tuh tinggal di Menara Gading, nah nggak seperti itu, saya juga harus masuk ke sebuah organisasi yang orientasinya dalam membangun umat, membangun masyarakat gitu ya. Karena saya begitu masuk udah mencari gitu loh, udah mulai mencari organisasi itu di mana aja. Jadi saya ikut macam-macam dan sebagainya, itu refleksi dari doa saya sebenarnya. Nah di situ mulai saya baru belajar meningkatkan kepercayaan diri saya, menyampaikan pendapat. Itu aja dulu gitu. Gimana menyampaikan pendapat, orang mau denger gitu. Nah itu penting banget menurut saya. Jadi saya pernah sampai menulis ya di satu buku harian saya, karena saya sering nulis gitu, punya diary gitu kan. Di situ saya tuliskan bahwa saya di sini itu saya tidak dipandang warna kulit saya gitu kan, fisik saya, asal daerah gitu ya, asal daerah saya gitu, nggak ada sara, baju saya gitu ya, baju saya yang usem nggak jelas gitu, proletar gitu, kamu proletar, kemana-mana pakai sandal jepit gitu kan. Nah, saya sama sekali tidak dilihat itu gitu, ya sama sekali nggak dilihat topeng dari mana saya gitu ya, atau cerminan dari saya secara fisik gitu ya. Tapi yang didengar oleh saya itu pendapat saya, ide saya. Jadi ketika saya bicara, orang mendengar itu, dan itu benar-benar kayak saya merasa tersanjung, dihargai. Oh, kesetaraan itu di sini ada dan luar biasa. Waktu itu saya benar-benar kayak yang merasa, luar biasa ya gitu. Saya yang anak desa kayak gini, saya didengar pendapatnya. Itu aja, perasaan yang seperti itu sudah membawa pada tingkat
kepercayaan diri tertentu gitu ya, dan akhirnya emang ya confident itu dibangun perlahan gitu loh, sambil juga membangun skill organisasi bahwa ternyata kita harus punya tata kelola organisasi dan sebagainya, kan itu skill-skill yang lain. Terus skill menulis juga otomatis terbangun juga dari situ. Jadi nggak hanya belajar ini, saya juga akhirnya kan menulis gerakan mahasiswa dan sebagainya. Itu waktu itu ada terorisme ya di tahun 2000, bom di Bali itu, kejadian tahun berapa ya itu? Oh bukan, WTC kan 2000 berapa tuh? Pak saya. Ya pokoknya ada kejadian 2001 ya? Ya, terorisme di Amerika itu saya sampai menulis itu loh. Padahal saya kan nggak punya kompetensi di bidang itu gitu. Saya tulis gerakan internasional anti terorisme gitu. Intinya begitu gitu. Luar biasa. Ya, artinya saya membuka banyak hal gitu loh dengan berorganisasi gitu. Dan itu mau nggak mau membuat saya confident gitu. Mungkin itu yang berbeda ya. Maksudnya ada kampus-kampus lain tapi tidak sampai men-trigger seseorang itu menjadi demikian confidence-nya gitu loh. Saya lihat ya berbagai macam-macam kulturnya ya seperti dunia pendidikan beda juga kan, memang visinya juga kemana gitu kan, makanya melahirkan para ibu-ibu bapak guru yang keibuan. Seperti saya keibuan ya kan. Oke deh sementara kayaknya bagus ya, artinya satu hal yang paling penting pernah kita berada di posisi yang memang sama seperti yang orang-orang lain rasakan pula gitu. Jadi apalah saya, siapalah saya gitu kan. Betul. Tapi kan bukan soal kita berhenti bicara gitu hanya karena orang mengatakan kita A B C D kan gitu sebetulnya, bukan di situ. Atau kita berhenti untuk melakukan sesuatu hanya karena orang mengatakan bahwa kita tidak layak gitu. Tapi sebenarnya siapa diri kita kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itulah gambaran diri kita yang sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin ini kalau sampai dikasih mandat untuk memberi pidato perwakilan kan itu mesti sangat fenomenal lah gitu. Mungkin entah pekerjaannya terus-terusan karena mungkin secepat itu kali ya, kecepatannya mungkin ya sampai dengan sidangnya itu kali ya, saking cepatnya gitu ya. Wakil mahasiswa itu ya biasanya dari mahasiswa yang terbaik, disebutnya mahasiswa terbaik, dikasih kesempatan untuk menyampaikan pidato gitu. Luar biasa ya. Jadi selamat ya, yang pertama kali selamat jadi mahasiswa terbaik, mudah-mudahan ibu terbaik, mudah-mudahan pekerja terbaik gitu, teman terbaik. Selalu. Oke deh. Sampai sini dulu guys gitu ya perbincangan kita, nanti kita lanjutin ya. Selamat, kamu mau apa ya? Mau seminar ya? Mau rapat? Oke deh. Selamat menempuh rapat. Saya kembali kepada kegabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.